Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai belajar matematika, khususnya dalam pelajaran matrik. Yang kita akan sampaikan adalah tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara matrik. Baiklah, kita sebelum kita mulai, kita ingatkan dulu yang namanya SPL dengan uh, uh, cara matrik dengan ordo 2x2. Kita ingatkan lagi ya Pak, kenapa kan depan ini dikatakan SPL itu adalah sistem persamaan linear yang akan diselesaikan dengan cara matrik. Tentu dalam hal yang perlu diingat adalah yang pertama adalah yang perlu diingat itu apa yang disebut inverse matrik, ya, inverse matrik. Misalnya adalah matrik A, matrik inverse 1/AD min BC kali ini D, ini A, ini min B, ini min C. Ini lama. Yang kedua adalah apa yang disebut determinan, ya. Yang determinan itu adalah perkiraan silang, ya. D adalah AD min BC, ya. Inilah yang perlu kita diingatkan dulu di dalam cara menyelesaikan persamaan linear. Dalam hal ini kita ambil suatu contoh, misalkan dalam hal ini kita ada yang dikatakan contoh matriknya misalkan AX, contoh SPL AX ditambah Y sama dengan C, terus PX ditambah Y sama dengan R. Maka sistem persamaan ini kalau kita selesaikan dengan cara matrik, tentu kita bentuk matrik dulu. Kita coba ubah dalam bentuk matrik. Ya, apa bentuk matriknya? Adalah A, B, P, Q dikalikan X, Y sama dengan C, R. Nah, maka dengan demikian kita lanjutkan. Maka diperolehlah X, Y ini sama aja dengan A, B, C, D inverse kali C, R. Saya kira itu aja yang perlu diingat di dalam cara belajar matrik. Dengan demikian kita ambillah misalkan kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh, tentukanlah nilai X dan Y dari SPL adalah misalkan 3X ditambah Y sama dengan 9, ya. 3X ditambah 2Y sama dengan 12, ya. Nah, bentuk inilah yang kita akan selesaikan dengan cara matrik. Baiklah, kalau sudah demikian kita coba penyelesaiannya. Kita hapus ini dulu untuk menyelesaikan bagaimana sistem persamaan linear dengan cara matrik. Nah, kita jawab, ya. Jawab bentuk matriknya adalah pertama adalah bentuk matriknya dulu, ya. Matriknya adalah 3, 1, 3, 2 kali X,
9, 12. Maka diperoleh X, Y sama dengan 3, 1, 3, 2 inverse kali 9, 12. Nah, bentuk inilah kita jadikan dalam bentuk matrik ya. Ini sama aja dengan 1 per AD, berarti 3 kali 2 min 3 kali 1. Yang ini adalah kita tukar tempat, ini adalah 2, ini adalah 3, ini min 3, ini min 1 kali 9, 12 ya. Dengan demikian sama aja dengan 1. 3 kali 2 6, 6 dikurangi 3 adalah 3. Yang ini tinggal perkalian matrik, berarti 2 kali 9 ditambah min 1 kali 12. Yang ini min 3 kali 9 ditambah min 1 kali 12. Sama min 3 kali 12 ya. Nah, dengan demikian sama aja dengan 1 per 3. Ini hasilnya 2 kali 9 18. Min 1 kali 12 min 12. Min 3 adalah kali 9 adalah min 27 ditambah 36 ya. Dengan demikian maka hasilnya 1 per 3 kali 18 kurang 12 6. 27 min 27 tambah 36 adalah 9. Maka dengan demikian bahwa X, Y sama dengan 1 kali 6 adalah atau 1/3 kali 6, ini 1/3 kali 9, maka hasilnya adalah 2 dan 3. Jadi nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan yang kita menerapkan pada sistem persamaan linear dengan ordo matriknya 2 kali 2 ya. Inilah yang bisa kita berikan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya. Kalau sudah ini kita diingatkan ya, tinggal kita lanjutkan ya. Kemarin matriknya ordo 2 kali 2. Sekarang akan melanjutkan ya, adalah yang berikutnya adalah determinan ya, dengan ordonya 3 kali 3 ya. Kalau kemarin 2 kali 2, sekarang 3 kali 3 ya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai kita bersihkan dulu supaya kita mudah untuk menyampaikannya ya. Kenapa kita masih mengingat waktu dulu di dalam ordo 2 kali 2 juga sama dengan ordo 2 kali 3, hanya beda sedikit. Nah, kita ingatkan saja yang disebut determinan dan ordo kali 2 adalah suatu matrik bujur sangkar di mana diagonal utama bertanda positif dan diagonal tanah bertanda negatif, dan ditambah bentuk kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanannya. Itu aja prinsipnya. Kita ambil contoh ya. Dalam ini misalkan notasinya adalah, anggaplah notasi determinan sama aja D, itu dari determinan ya, bentuknya adalah ini. Tapi kalau anggaplah misalkan matrik A ya, misalnya matrik A adalah kita tahu bahwa ini A unsur 1 1 2 1 3. Letak unsur ini adalah 21 A 22 A 23. Letak unsur ini adalah 31 32 3 3. Nah, inilah matrik yang ordonya 3 kali 3 ya. Nah, sesuai dengan aturannya apa yang disebut determinan ya. Maka kalau kita akan menyesuaikan determinan adalah karena ini adalah matrik A ya, suatu matrik di mana diagonal utamanya ya
bertanda positif. Kita diagonal utamanya bertanda positif. Ini misalkan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, maaf, A32, ini A33. Nah, ditambah dua buah kolom 1 dan kolom 2 sebelah kanan. Inilah yang disebut namanya A11, kolom 1, A21, A31. Kolom 2 yang ini adalah A12, A22, A33. Nah, inilah cara penyelesaian kalau ordernya 3x3 sama prinsipnya. Yang bagaimana sama prinsipnya? Nah, dimana diagonal utamanya bertanda positif nih. Ini bertanda positif. Ini sama dengan plus A11, A22, A33 ditambah plus nih. Ini juga tanda plus, berarti A12, A23, A31. Ini juga tanda plus, diagonal utama berarti plus A13, A21, A32. Nah, sekarang yang ini diagonal utama bertanda negatif. Berarti kalau dilanjutkan ke sana min, ya kita mulai misalkan A31, A22, A13. Yang ini bertanda negatif min. Ini A32, A23, A11. Nah, ini lagi bertanda negatif min ya. Ini adalah A33, A21, A12. Nah, inilah yang disebut matematik determinan dengan order 3x3. Ya, kita supaya kita memahami, kita langsung contoh aja. Contoh ya, tentukanlah determinan dari misalkan matriks A. Anggaplah matriks A-nya misalkan 2, 1, 1, terus 1, 2, 3, terus 4, 2, 1. Nah, ini tentukanlah matriksnya ya, kita jawab ya. Nah, supaya tahu aja akan menjawab seperti ini ya. Apa penyelesaian determinan? Kalau kita lihat matriks A ini ordernya 3x3. Nah, ini ada 3x3. Caranya ya seperti tadi adalah suatu matriks bujur sangkar di mana diagonal utama bertanda positif dan diagonal tambah bertanda negatif ya. Serta dua buah kolom 1, kolom 2 pindahkan sebelah kanan ya, itu aja. Nah, ini juga sama ya, itu aja prinsipnya. Kalau kita jawab tandanya adalah matriks A gitu nih, 2, 1, 1. Ini 1, 2, 3, 4, 2, 1 nih. Lalu kita buat dari sini tinggal tambah dua buah kolom, kolom 1 dan kolom 2 sebelah kanan, berarti 2, 1, 4. Yang ini 1, 2, 2. Nah, dengan demikian barulah diagonal utama. Nah, ini diagonal utamanya tanda positif, berarti 2 kali 2 kali 1 ya. Kalau mau di ciriin boleh ditambah ini 1 kali 3 kali 4. Nah, ciriin, atau mau ciriin dulu boleh. Ini tanda plus 1 kali 1 kali 2. Nah, tinggal tanda yang negatif nih, tanda negatif berarti min 4 kali 2 kali 1. Yang ini
min 2 kali 3 kali 2. Yang ini ya, tanda negatif, ini juga tanda negatif. Min 1 kali 1 kali 1. Ya udah gitu baru selesaikan. 2 kali 2 4 kali 1 4. Ditambah 1 kali 3 3 kali 4 12. Ditambah 1 kali 1 1 kali 2 2. 4 kali 2 8 kali 1 min 8. 2 kali 3 6 6 kali 2 12 ya. 1 kali 1 kali 1 1 ya, selesai kan. Nah coret aja ini sama ya, supaya cepat ya. Berarti ini adalah 6 min 2 ada jadi min 3 ya. Kira-kira begitulah yang bisa Bapak sampaikan dalam determinan dengan ordo 3 kali 3. Jadi determinan adalah min 3 ya. Saya kira itu. Kalau sudah demikian kita akan melanjutkan apa yang kalau sudah determinan 3 kali 3 Anda paham ya dalam ini ya. Ini udah ada contohnya, udah. Kita akan melanjutkan apa yang disebut daripada kembali lagi yang namanya adalah SPL ya. Bagaimana Kak yang namanya SPL? SPL sistem persamaan linear dengan 3 buah variabel T, V ya. Nah, sistem persamaan linear dengan 3 variabel ya, dengan cara atau dengan cara matriks ya, dengan cara matriks. Saya kira yang perlu diingat pertama adalah apa yang perlu diingat adalah satu notasi D ini adalah biasanya disebut determinan matriknya, matriks. Nah, yang kedua ada yang namanya DX, ini biasanya disebut determinan matriks variabel X ya, kalau mencari X. Ada lagi yang ketiga, ada yang namanya ya DY, biasanya disebut determinan matriks variabel Y. Yang keempat adalah DZ ya, karena 3 variabel X, Y, Z ya. Nah ini disebut determinan matriks dengan ya, ini adalah Z ya, maaf Z. Maka dengan demikian yang perlu kita ingatkan ya, apa nilai X-nya? X-nya itu adalah determinan X dibagi determinan matriknya. Nah gitu. Ada lagi Y juga sama. Nah, ya, Y berarti determinan Y dibagi determinannya ini, dan Z ya, ini sama aja dengan cari determinan Z dibagi determinannya ya. Kira-kira begitulah ya yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya kita coba aja contohnya ya, ya, supaya kita paham ya. Kita ambil contohnya, misalkan kita ambil yang namanya determinan ya. Misalkan tentukanlah nilai, misalkan himpunan penyelesaian dari ya, misalkan adalah dari anggaplah misalkan dari anggap adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3, terus ya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4 ya, terus 3X ditambah 2Y ditambah
Z sama dengan 6 ya. Kira-kira begitulah ya yang bisa kita selesaikan ya. Inilah kalau kita lihat bahwa ini adalah sistem persamaan linear, dengan 3 variabel ya, X, Y, Z. Nah, cara menyelesaikan ya kita jawab ya. Menjawabnya ya kita harus tahu determinannya dulu, baru mencari dx, determinan variabel X, dy determinan variabel Y, dz determinan variabel Z. Ya, udah demikian barulah kita cari X, Y, Z, di mana X-nya dx per d, atau determinan variabel X dibagi determinannya, Y determinan D dibagi determinan Z, determinan Z dibagi D-nya. Ya, saya kira itu ya. Dengan demikian ya ini sekedar teori, barulah kita akan menyelesaikannya ya. Langkah pertama kita langsung cari bentuk matriknya dulu ya. Bentuk matriknya dulu, matriks ya. Dalam ini gimana matriknya adalah kita tulis saja 1 1 1 1 2 1 3 2 1 adalah X, Y ya sama dengan ya 3 4 6 ya. Tinggal kita dalam hal ini mencari bagaimana yang disebut X, Y, Z ya, sesuai dengan konsepnya bahwa ini ada 1 1 1 1 2 1 3 2 1. Dicarilah impulsnya, kalikan 3 4 6 ya dalam ini ya. Dengan demikian langkah pertama, maka kita dari situ selanjutnya kita cari yang namanya determinan D. Artinya ya D-nya adalah 1 1 1 1 2 1 3 2 1. Dari sini baru kita ambil 2 kolom ke depan kan, 1 1 1 2 3 2 ya. Ya, kita langsung aja. Diagonal utama berarti 3 kali 2 kali 1 ditambah adalah 3 1 1 2 1 1 ditambah 1 1 1 1 1 dikurang ya. Dikurang adalah pertama diagonal utama dulu, diagonal utama dikalikan diagonal tambah ya. Diagonal utama berarti 1 kali 2 kali 1 ditambah ya 1 kali 1 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 2. Diagonal tambahnya adalah dikurangi 3 kali 2 kali 1. Diagonal utama 2 kali 1 kali 1 dikurang 1 kali 1 kali 1. Maka diperolehlah 1 kali 2 2, 1 kali 1 kali 3 3, 1 kali 1 kali 2 adalah 2. Ini 2 kali 3 6 kali 1 6, 2 kali 1 kali 1 min 2, 1 kali 1 kali 1. Maka dengan demikian ini hasilnya adalah 5 7 berarti min 2. Inilah daripada hasil daripada determinan ya, dalam hal ini adalah min 2. Dengan demikian kita baru determinan. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya determinan X ya. Caranya yang semua variabel X diganti oleh konstanta depannya ya. Berarti ini adalah 3 4 6. Ini 1 1, yang ini 2 1, yang ini 2 1 ya, sama ini pindahkan 2 kolom 3 1 4 2 6 2. Nah,
barulah kita diagonal utama. 3 2 1 3 2 1 ditambah 1 1 6 ditambah 1 4 2 dikurang ya, misal diagonal utama 6 kali 2 kali 1 dikurang 2 kali 1 kali 3 dikurang 1 kali 4 kali 1 ya, maka hasilnya 6 6 8 12 6 min 4 ya, yang bisa coret-coret aja begitu ya. Ini hasilnya adalah 14 berarti 14 dikurangi 12 udah 2 adalah min 2 ya. Kita lanjutkan mencari yang namanya DY ya. Apa yang namanya DY ya? Variabel Y, konstanta variabelnya diganti oleh konstanta yang di depan sama dengannya ya, namanya. Berarti kita tinggal ganti aja, ini tetap 1 1 3, Y-nya ganti oleh 3 4 6, berikutnya 1 1 1 ya. Pindahkan 1 3 1 4 3 6. Diagonal utama berarti 1 kali 4 kali 1 ditambah 3 kali 1 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 6 dikurang 3 kali 4 kali 1 dikurang 6 kali 1 kali dikurang 1 kali 1 kali 3, maka diperolehlah 4 9 6 min 12 6 min 3. Yang kira-kira ini coret dulu, ini hasilnya 13, ini 13 dikira 1 1 min 2 ya, min 2. Tinggal yang namanya determinan Z. Artinya determinan Z itu adalah variabel, konstanta variabel Z diganti oleh 3 4 6 ya, berarti ini 1 1 diganti oleh 3, terus 1 2 diganti oleh 4, terus 3 2 diganti oleh 6. Dari situ baru 2 kolom, pindahkan 1 1 1 2 3 2. Dengan demikian tinggal sama teknik determinan diagonal utama, berarti 1 kali 2 kali 6 ditambah 1 kali 4 kali 3 ditambah 3 kali 1 kali 2 dikurang diagonal tambah, berarti 3 kali 2 kali 3 dikurang 2 4 1 dikurang 6 1 1 ya. Dengan demikian sama dengan ini 12, ini juga 12, ini ada 6, ini 18, yang ini 8, yang ini 6. Yang kira-kira yang bisa dicoret inilah 18 coret. Nah, ini hasilnya 14 min 14 dengan 12 min 2 ya. Sudahlah ketemu. Determinannya kita dapatkan min 2, determinan variabel X min 2, determinan variabel Y min 2, determinan variabel Z min 2. Maka tinggal kita mencari X, Y, Z ya. Ya, di sini aja ya. Mencari X, Y, Z-nya ya. X adalah determinan X ditambah D ya. X-nya berapa? Min 2, D-nya min 2 sama dengan 1. Y adalah dx per d, dy ya. Maaf, dy-nya adalah min 2 dibagi min 1. Z sama dengan dz per d. Nah, dz-nya adalah min 2. Determinannya min 2 sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 ya.
Ya, begitulah kira-kira kita menyelesaikan dengan cara determinan, khususnya yang kita sampaikan adalah di dalam penyelesaian matik, di dalam sistem persamaan linear, ya, dan sistem persamaan linear dengan 3 variabel diselesaikan dengan cara determinan. Itulah tugas kita yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya tinggal Anda cari soal-soal. Yang pertama adalah sistem persamaan linear dengan ordernya 2 kali 2 diselesaikan dengan cara determinan. Yang kedua, Anda cari sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, ya, yang 3 variabel diselesaikan dengan cara determinan seperti ini. Jadi ada 2 soal yang perlu Anda selesaikan. Ya, Anda boleh cari di buku, boleh dicari di internet. Yang penting Anda memahirkan cara-cara yang disampaikan oleh Bapak. Adapun Anda kurang jelas bisa dilihat lagi di buku paket atau di internet-internet yang lain. Saya kira itulah yang bisa Bapak sampaikan di dalam materi sistem persamaan linear dengan 2 variabel dan sistem persamaan dengan 3 variabel diselesaikan dengan cara determinan. Sekian aja dulu yang Bapak bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.